Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan, saya Anus Suntikin. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu materi dari psikologi pendidikan, yaitu prinsip-prinsip dasar perkembangan manusia. Yang perlu kita ketahui bahwa perkembangan pada tiap individu ini adalah hal yang normal, ya, hal yang alami dan pasti akan terjadi pada semua individu. Selanjutnya, apa perkembangan itu, ya? Definisinya bagaimana? Di sini ada beberapa ahli yang menjelaskan perkembangan. Yang pertama ada Lois Hoffman mengungkapkan bahwa perkembangan adalah proses yang terjadi dalam diri individu sepanjang rentang kehidupannya. Jadi proses dari dia mulai kecil sampai dewasa itu menurut Lois Hoffman. Yang kedua ada Lerner berpendapat bahwa perkembangan itu menunjukkan perubahan yang sistematik, terorganisir. Jadi perubahannya itu sudah tersistem. Kemudian ada Musan yang mengungkapkan bahwa perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada fisik, dan perubahan ini terjadi secara teratur dan masuk akal dan menghasilkan sesuatu yang baru, yang lebih baik, lebih sehat, lebih kompeten, dan lebih efisien. Dan terakhir ada pendapatnya Hurlock yang menjelaskan bahwa perkembangan adalah sebagai seri perubahan yang progresif yang terjadi sebagai hasil dari kematangan dan pengalaman. Jadi perubahannya itu terjadinya karena ada pengalaman yang tujuannya untuk beradaptasi terhadap lingkungan, ya. Selain beberapa definisi ini, perkembangan itu juga dipengaruhi oleh beberapa unsur. Yang pertama bakat, ya, ini berarti termasuk faktor gen. Terus yang kedua unsurnya adalah kematangan, yaitu tadi, ya, melalui pengalaman. Terus yang ketiga unsurnya adalah karena adanya pembelajaran, karena adanya bimbingan, karena adanya latihan. Selanjutnya prinsip-prinsip dasar perkembangan manusia itu ada 10 prinsipnya, ya. Mulai dari perkembangan yang melibatkan perubahan, ya, sampai 10 itu, yaitu kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan yang nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya, belum kita membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan, kita harus bisa membedakan antara perkembangan dan pertumbuhan. Perlu dipahami, ya, bahwa pertumbuhan itu perubahan yang berkaitan dengan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Jadi ada peningkatan ukurannya, bisa secara fisik, berarti ukuran fisiknya menjadi lebih besar, ya, lebih tinggi, dan seterusnya. Juga kalau otak itu berarti organ dalam otaknya meningkat, dan nanti hasilnya itu anak bisa memiliki kemampuan yang lebih
besar ya, lebih besar dalam belajar, dalam mengingat dan berpikir. Kemudian perkembangan itu apa? Kalau perkembangan itu berkaitan dengan aspek kualitatif. Perubahannya dalam aspek kualitatif, yang mana perubahannya ini sebagai perubahan deretan progresif yang teratur dan koheren. Perubahan ini itu mengalami perubahan yang maju atau mengalami kemajuan, bukan kemunduran dari segi kualitasnya. Dan yang pasti perubahannya ini itu juga terpengaruh dari hubungan sebelumnya. Jadi selalu berhubungan antara faktor sebelumnya dan yang akan datang. Selanjutnya akan kita bahas prinsip-prinsip perkembangan manusia. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Jadi setiap individu itu pasti melakukan perubahan perkembangan ya. Di antara ciri-ciri perubahan yang pertama itu perubahan ukuran. Bisa berubah fisiknya seperti itu ya, tingginya menjadi lebih tinggi, atau yang asalnya kecil menjadi besar, dan juga meliputi perubahan mental yang mengakibatkan tadi lebih bisa berimajinasi, ingatannya meningkat. Terus yang kedua ada perubahan proporsi. Misalnya ini perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Cirinya juga yang ketiga ada hilangnya ciri lama. Terus yang terakhir, karena ciri lama hilang, maka dia akan mendapatkan ciri yang baru. Ini contohnya adalah itu ya. Kalau di awal-awal pertumbuhan itu anak-anak itu egonya lebih besar, tapi nanti semakin besar maka sifat sosialnya yaitu prososial akan mulai menggantikan sifat egonya. Yang kedua, perkembangan awal itu lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Jadi tahun-tahun awal itu sangat menentukan kedewasaan seseorang ya. Jadi dalam hal ini para orang tua sangat penting sekali bagaimana orang tua itu mendidik anaknya, karena ini akan berakibat pada kedewasaan anak tersebut. Dari ini ada bukti yang bisa kita ambil ya, bahwa yang pertama hasil belajar dan pengalaman itu adalah hal yang dominan dalam perkembangan anak. Jadi kalau anak semakin belajarnya giat ya, pengalamannya banyak, maka perkembangannya juga akan baik. Buktinya lain adalah dasar awal itu menjadi pola kebiasaan. Jadi kebiasaan itu biasanya muncul dari masa-masa awal perkembangan seseorang. Dan dasar ini ketiga ya, sangat sulit sekali berubah. Bahkan sesuatu yang salah pun itu sulit akan dirubah karena sudah tadi mendarah daging di awal perkembangannya. Selanjutnya, prinsip perkembangan adalah perkembangan itu hasil proses kematangan dalam belajar. Jadi semakin seseorang itu giat belajar, sering latihan, maka
seseorang itu akan semakin matang. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan adalah pola perkembangan itu bisa diramalkan, bahwa studi genetik itu menunjukkan bahwa perkembangan perilaku itu mengikuti pola tertentu. Jadi ada polanya, bisa kita ramalkan atau bisa kita prediksi. Ya, contohnya ini. Jadi pertumbuhan ya, perkembangan ini dimulai dari kepala, kemudian ke badan, dan seterusnya ke kaki. Contohnya ini, jadi kemampuan jari jemari anak ini pasti didahului oleh keterampilan lengannya. Jadi dari atas ke bawah bisa kita prediksi atau bisa kita ramalkan. Prinsip yang selanjutnya adalah pola perkembangan memiliki pola karakteristik. Jadi pola karakteristiknya ini polanya sama ya. Jadi semua anak itu tahapnya pasti sama, dari tahap satu ke tahap selanjutnya itu pasti sama. Misalnya gini, dari bayi ya, itu mulainya pasti belajar berbicara, kemudian belajar berjalan, dan seterusnya. Itu polanya, pasti ada polanya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Jadi semua orang itu berbeda secara biologis dan genetik, sehingga perkembangannya juga berbeda tergantung faktor eksternal dan faktor internal. Faktor ini bisa menyebabkan perkembangannya itu ada yang normal, jadi lancar-lancar saja, atau bahkan ada perkembangannya itu yang melonjak ya, jadi lebih cepat perkembangannya. Terus ada juga yang perkembangannya itu mengalami ketertinggalan. Jadi berbeda pada tiap individu. Selanjutnya, prinsip perkembangannya yaitu setiap tahap perkembangan itu memiliki bahaya yang potensial. Jadi perkembangan itu tidak selama mulus ya, jadi tidak selamanya itu mulus berjalan normal, tapi ada gangguan di dalamnya ya, baik gangguan itu dari lingkungan maupun dari anak itu sendiri. Jika ini terjadi gangguan, maka bisa mengakibatkan perkembangannya tidak naik, tapi perkembangannya datar-datar saja, tidak begitu kelihatan perkembangannya karena ada gangguan tadi. Selanjutnya, prinsip dari perkembangan adalah pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Jadi dalam setiap kelompok, pengalaman itu menunjukkan bahwa orang dapat mempelajari pola perilaku keterampilan ketimbang usia tertentu. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwa usia itu juga mempengaruhi harapan yang dialami oleh individu ya, tiap individu. Misalnya bayi ya, seorang bayi itu pasti mempunyai harapan bisa segera berjalan. Berbeda dengan remaja yang mempunyai harapan populer ya, atau bisa menjadi orang yang terkenal. Jadi terdapat perbedaan di dalamnya karena periodenya berbeda antara bayi yang pengen berjalan dan seorang remaja yang pengen jadi terkenal.
Tahap selanjutnya adalah setiap bidang perkembangan itu mengandung bahaya yang potensial. Jadi walaupun perkembangan itu berjalan normal, tapi kadang-kadang terdapat bahaya di dalamnya. Dan bahaya ini ini bisa dilalui dengan perjuangan jadi harus diperjuangkan, yang mana jika individu tersebut dapat memperjuangkan maka dia akan mempunyai bakat yang dapat diandalkan. Sebaliknya kalau dia gagal dalam perjuangannya maka mungkin bisa terjadi penyimpangan dalam perkembangan individu tersebut. Yang selanjutnya, prinsip dari perkembangan manusia adalah kebahagiaan itu bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Jadi bahagia itu bervariasi pada periodenya. Jadi kalau anak-anak itu bahagianya mungkin dari mama permainan itu berbeda. Remaja pun berbeda. Dan ini bisa kita telusuri bahwa anak-anak yang masa kanak-kanaknya itu diwarnai trauma, itu menandakan bahwa masa kanak-kanaknya itu kurang bahagia. Itulah diantara beberapa prinsip perkembangan manusia yang perlu kita ketahui, bahwa perkembangan adalah proses yang berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif. Ini meliputi perubahan ukuran jadi kecil menjadi besar, jadi pendek menjadi tinggi, dan juga mengalami kemajuan tambah kemampuan, bukan tambah mengalami kemunduran. Itu alhamdulillah itu yang dapat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip perkembangan manusia. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Selanjutnya jika ada pertanyaan tentang materi ini bisa langsung memberi komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan akhirnya dari saya kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.